menghindari lingkungan yang dapat merusak, apalagi kondisi tempat kerja kita jemaah kadang-kala tidak mendukung kita untuk istiqamah. Ada seorang yang ketika Ramadan dia cerita, Ustaz, dia kerja di sebuah instansi, dia ngomong, semua teman sekantor ana Ustaz nggak ada yang puasa, tapi ngadakan buka bersama. Iya, kata dia. Jadi kan di kantor itu ada acara buka bersama, mereka ngadain Ustaz. Jadi Anda jadi bingung ya, seperti itu. Itu lingkungan yang dapat merusak ya. Ahibati fillah. Ingat, setan itu nggak pernah tidur siang. Kenapa? Fase futur itu pasti datang menimpa kita karena dua hal. Yang pertama, jiwa manusia itu memang suka santai. Secara jiwa kita, jiwa suka memerintahkan kepada keburukan. Dia nggak mau yang berat-berat, jiwa manusia. Makanya kita dipaksa untuk memaksa jiwa kita. Kondisi yang kedua, kondisi syaitan, yang dia telah bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyesatkan semua manusia. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, dia akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Terus kita akan digodain jemaah, nggak berhenti jemaah. Jadi maju kena, mundur kena, ke kanan kena, ke kiri kena. Dia nungguin kita. Dia tungguin kapan kita ada celah, dia masuk. Dan syaitan mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah akan mendapatkan kebanyakan hamba-hambamu itu tidak pandai bersyukur. Dan sepertinya itu terjadi. Karena Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ahibati fillah, kalau bicara apa yang menyebabkan orang itu futur, ada beberapa faktor jemaah. Yang pertama, faktor agama. Faktor agama ini, ada orang yang ketika dia hijrah, ketika dia mulai istiqamah, dia itu nggak ngaji dengan benar. Dia nggak datang kajian, dia tidak mempelajari tentang tauhid, dia tidak mengkaji tafsir Al-Quran yang merupakan kitab hidayah. Kemudian dia berlebih-lebihan. Ada orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Orang yang berlebih-lebihan dalam beragama ini akhirnya nanti sampai titik nggak mampu dia. Karena memang agama ini mudah gitu loh. Jangan sampai kita mengharamkan yang mubah. Main bola boleh nggak? Ini orang ketika hijrah nggak mau main bola. Padahal itu hobi dia. Dia hobi main bola. Ketika dia hijrah enggak. Sudah. Nggak ada gunanya main bola. Masya Allah. Yang nggak ada gunanya main bola apa nonton bola? Nonton bola. Main bola ada gunanya jam, tapi nonton apa manfaatnya? Ya mungkin seneng lah Ustaz, seneng. Jadi anak terus terang, kalau habis main bola itu Ustaz, gula darah anak turun. Habis nonton bola, gula darah anak turun Ustaz, kolesterol turun katanya. Karena fulusnya habis. Ya adek nonton bola boleh, mubah ya, mubah, tapi jangan terlalu banyak gitu loh. Main bola boleh. Jadi ketika antum hijrah, antum suka main bola, silahkan main bola, silahkan main bola. Kenapa? Kalau antum menentang sesuatu yang antum sukai dan itu dalam agama diperbolehkan, nanti antum capek dan dikhawatirkan di tengah jalan antum tinggalkan. Maka tolong jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Jangan mengharamkan yang mubah. Tapi paling tidak kita mengurangi yang mubah, jangan terlalu banyak ya, seperti itu. Kemudian jangan mewajibkan yang sunnah.
Sunnah ya tetap hukumnya itu, kalau dilakukan kita dapat pahala, kalau ditinggalkan kita merugi. Tapi jangan sampai diwajibkan. Yang sunnah tetap sunnah, yang wajib tetap wajib, yang haram tetap haram, yang mubah tetap mubah. Yang makruh, ada sesuatu yang makruh dalam agama kita. Jangan yang makruh antum haramkan juga. Ini pentingnya, ketika seorang hijrah, maka tolong dia berusaha tetap di atas track, di atas jalurnya nih Syama. Kenapa? Kalau antum semangat awal itu, oke, nggak apa-apa. Antum yang mubah antum tinggalkan, nggak ada masalah, karena lagi semangat gitu. Yang sunnah antum kerjakan terus, bahkan meyakinkan aku harus melakukan ini. Tapi ketika semangat antum luntur, habis. Antum akan kelelahan. Ingat agama kita, kata Nabi SAW, inna hadzal din yusr. Sesungguhnya agama ini mudah. Maka sering Anda sampaikan, seorang muslim itu beragama yang biasa-biasa saja. Agama ini nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Udah seperti yang diamalkan Nabi alaihissalatu wasallam bersama para sahabatnya. Baik, yang kedua ada faktor jiwa. Ada orang yang kadang-kala depresi, cuma. Ada orang yang kena was-was, yang akhirnya antum kadang-kala melihat ya, ada orang sholat sampai berulang kali takbirnya. Allahu Akbar. Allah. Pas imamnya rukuk langsung khusyuk aja. Allahu Akbar. Langsung dia bisa khusyuk. Jadi selama imamnya baca Al-Fatihah, baca surat, dia itu Allahu Akbarnya berulang kali. Kita lihat ada seperti itu jemaah. Pas imamnya rukuk, Allahu Akbar, karena dia kehilangan satu rakaat kalau tetap was-was sih jemaah. Ada yang seperti itu. Ada yang kena was-was ketika wudu. Dia benar-benar udah sempurna belum tadi ya, wudu lagi dia, wudu lagi. Ini berbahaya. Dan setan itu ketika melihat orang beragama, artinya dia dulunya nggak kenal agama, terus dia hijrah, dia menjalankan agama ini, setan akan berusaha membuat orang ini bagaimana tadi, berlebih-lebihan dalam beragama, jiwanya tapi yang kena, mentalnya yang kena. Ketika bermuamalah sama orang, jual beli sama orang, kemudian dia lihat orang ini ngasih kembalian sama ana dari uang riba apa enggak ya? Nggak seperti itu dalam beragama. Maka hati-hati dengan jiwa kita, dengan was-was yang suka menimpa. Akhirnya kadang-kala dia kecapean, capek orang yang was-was itu jangan. Kemudian yang ketiga ada masalah sosial ya. Masalah sosial ini seperti bujangan jomblo yang ingin nikah, kemudian nggak nikah-nikah atau dilarang sama orang tuanya. Akhirnya yang istiqomah jadi nyeleweng dia jemaah. Dulu anak punya kawan di Medina, orangnya baik jemaah, bahkan dia banyak memotivasi anak. Dia setiap liburan izin sama orang tuanya untuk nikah jemaah. Ayah, aku mau nikah, ayah kata dia. Oh, nunggu lulus. Sekarang kuliah, fokus belajar. Hati-hati loh orang tua. Boleh jadi ini anak yang istiqomah gara-gara dilarang, padahal dia mampu dan orang tuanya punya kemampuan. Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan, orang tua yang punya kemampuan menikahkan anaknya, nikahkan anaknya. Apalagi di zaman seperti sekarang. Sampai anda dapat potongan video jemaah ya, potongan video di mana ada beberapa pemuda di Arab itu ketika bapaknya lagi duduk, dia bawa TV jemaah. TV-nya dia bawa. Dia tunjukkan ke ayahnya ceramahnya Syekh Utsaimin. Zawiju, nikahkan anak-anak kalian. Betul jemaah. Dia tuh kok sampai fase sudah nggak jemaah. Oh, puasa. Udah nggak kuat puasa. Udah sampai lemes. Tapi tetap godaan itu ada.
maka tolong nikah. Dan antum pun ketika mampu menikah tapi punya cita-cita yang belum tercapai, karena juga ada seorang anak yang anak kasih nasihat, antum segera nikah. Ustadz, anak ini pernah dapat nasihat dari abah anak, Ustadz, abahnya udah meninggal dunia. Kata abahnya, abah itu dikasih nasihat sama ibunya. Ini kita lihat ya, bagaimana wejangan dari orang-orang kuno. Kata nenek ana sama abah ana, nak, jangan nikah kecuali punya rumah. Ini ayah mau mempraktekkan kepada anaknya. Ayahnya cepat punya rumah. Ini anak nggak punya rumah terus sampai umurnya bertambah, Gimana? Maka anak kasih tahu dia, udah antum nikah, sampaikan kepada calon mertua antum, anak kepingin punya rumah bareng sama istri anak. Artinya nanti mungkin istri anak yang mendesain rumah tersebut. Walaupun kapan bangun rumahnya wallahu a'lam. Gitu kan. Tapi paling nggak dia sudah punya seperti itu. Jangan jamaah. Ini menyebabkan orang akhirnya futur. Ini buat orang tua, tolong anaknya yang sudah sampai fase dia mau menikah, tolong nikahkan kalau dia punya kemampuan. Dan anak-anak tadi yang memang antum ingin menikah dan sudah punya kemampuan, artinya kemampu untuk memberikan nafkah, rumah bisa ngontrak, nggak harus punya mobil, nggak harus punya kendaraan, yang penting antum bisa memberikan nafkah kepada istri antum. Siapa yang menerima anak menantu jadi menantu kalau anak nggak punya pekerjaan yang banyak fulusnya, Ustaz? Banyak orang soleh jemaah, banyak mertua-mertua yang siap menerima anak-anak yang soleh walaupun dia nggak mampu gitu loh. Nah, kemudian perempuan yang jadi janda itu kadang-kadang jadi masalah, dia jadi futur jemaah, jadi futur. Karena dulu ada suaminya yang memberikan nafkah kepada dia, sekarang dia harus cari nafkah sendiri. Kemudian ada suaminya yang menjaga kehormatan dirinya, nggak ada lagi gitu. Maka kalau ada janda, tolong dikasihani. Ada orang yang mengatakan as-sa'i 'alal armalati wal miskin, orang yang berusaha untuk mencukupi kehidupan janda dan orang miskin itu seperti mujahid fi sabilillah. Betul. Oh, berarti di mana kalau dinikahin, Ustaz? Kalau dinikahin nggak jadi janda. Kalau dinikahin kan nggak jadi janda jemaah. Ini kata Nabi SAW, merawat, memberikan nafkah ya, apa ya? Mengkondisikan janda itu seperti mujahid fi sabilillah. Tapi kalau antum nikahi, hilang jandanya. Jadi tolong kita berusaha. Tadi ada masalah-masalah sosial yang memang harus diselesaikan jemaah. Kemudian masalah lingkungan juga, masalah lingkungan. Jadi kita pun harus tahu diri. Ketika antum masih semangat berada di lingkungan yang buruk, antum kuat jemaah. Tapi pas antum di masa futur, lingkungan yang nggak mendukung, habis antum. Awal memang antum semangat, nggak apa-apa Ustaz, anak di situ nggak ada masalah. Anak dulu punya kawan, masya Allah. Dia cerita waktu pulang pondok, anak ini kumpulnya sama anak-anak yang nggak bener. Ya, anak ingin ngasih nasihat ya, di pinggir jalan, nongkrong pinggir jalan. Memang di satu fase dia kuat jemaah. Setelah setahun 2 tahun anak tanya, gimana Fulan? Habis Fulan, kayak teman-temannya sudah. Maka kita harus menjauh, mencari lingkungan yang lebih baik dan kondusif. Kemudian ahibati fillah, di antara masalah yang membuat orang jadi futur juga adalah masalah ekonomi. Ketika Covid kemarin, ada salah satu ikhwan itu sampai mau bunuh diri sama. Ini cerita kawannya. Dia punya istri 2 dengan ekonomi yang hancur lebur jemaah. Dia punya tanggung jawab jemaah, nggak bisa ngasih nafkah jemaah. Bisa bayangin? Karena semua orang di rumah, mau kerja kemana gitu jemaah. Dan anak sendiri merasakan
itu benar-benar nggak ada fulus gitu loh, fulus maafi. Sampai anak utang sama istri anak, nggak ada. Anak mau kasih nafkah, utang ngambil dari istri anak balikin ke istri anak. Ya mau gimana memang? Benar-benar kondisinya. Ada masalah ekonomi tadi yang membuat orang akhirnya futur dia. Awal hijrah semangat, nggak ada masalah dia. Semua kerjaan dia kerjaan, nggak punya fulus, nggak apa-apa dia. Tapi ketika futur, kok dilihat kok belum selesai masalah ekonomi ini, dia mulai berpikir seperti dahulu lagi. Makanya di antara yang perlu dikasihani adalah ghaniyun qad iftaqar, orang kaya yang jatuh miskin. Kalau orang miskin dari dulu, ya aman jemaah. Memang dia kondisinya, saya dari dulu kayak gini memang Ustaz. Kadang-kala makan 2 kali sehari, ya pagi sama malam. Kadang-kala makan sekali, biasa. Tapi kalau yang biasa makan 7 kali sehari, kemudian makan sekali dia, kan ada orang yang makan pagi, subuh makan, nanti jam 9 makan lagi gorengan wala apa, habis zuhur makan lagi, habis asar makan, habis maghrib makan, habis isya makan, mau tidur makan lagi. Tahu-tahu dia hanya makan sekali. Orang yang biasa pakai mobil pribadi, tahu-tahu harus naik mobil umum. Orang yang biasa pakai jam yang mahal, tahu-tahu nggak ada jamnya, handphonenya ada. Ini masalah ekonomi memang menjadi penyebab orang itu futur. Makanya kita tiap hari disuruh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Minta rizki kita jemaah. Hidup butuh biaya. Selama antum hidup, kau mati selesai. Kita butuh baik, kita minta tiap hari. Baru minta wa amalan mutaqabbala. Ahibati billah, apa solusi dari futur ini? Kalau bicara sebabnya antum sudah tahu, insya Allah antum sudah bisa meraba apa solusinya. Yang pertama adalah berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas agar Allah menjaga kondisi kita jemaah. Baca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Dulu waktu awal hijrah kita baca terus jemaah. Setelah merasa sudah istiqomah, kita nggak baca lagi, baca terus. Rasulullah SAW membaca jemaah. Terus baca doa orang-orang yang berilmu. Orang tuh semakin berilmu semakin takut sama Allah. Yang di surat Ali Imran ayat 8 ya. Doa mereka apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca jemaah. Wahai Rabb kami, jangan palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Jangan sampai kita menyimpang setelah dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan berikan kepada kami dari sisimu rahmat, sesungguhnya Engkau Maha pemberi anugerah ya. Kemudian yang kedua, belajar agama. Yang minim, artinya kalau kita bisa maksimal alhamdulillah, tapi nggak semuanya bisa maksimal. Jadi ada ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Antum harus pelajari. Ketika antum hijrah, antum perlu pelajari apa sih ilmu yang wajib anda pelajarin Ustaz, seperti itu. Yang menyebabkan kita terhindar dari syubhat, terhindar dari was-was, terhindar dari bisikan-bisikan setan. Pelajari ilmu tersebut. Jadi ada kajian yang wajib kita hadiri jemaah. Walaupun kita tahu sebenarnya ya kan ana sudah belajar Ustaz tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan. Iya, tapi ada ilmu-ilmu lain yang antum harus kaji. Tolong penuhin ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, cari kawan yang baik. Kawan yang ketika kita futur, dia pegangin kita jawab. Ada yang nelpon kita kalau kita nggak hadir kajian. Nah, maka ini ana tidak akan lanjutkan kajian sampai antum kenal dengan yang di kanan dan di kiri antum. Fadhal antum kenalan dulu.
Tanya nama, tanya dari mana. Iya jemaah. Ibu-ibu juga seperti itu. Maka tolong tadi cari kawan yang baik. Dan kalau bisa kawan antum yang antum kenal di sini itu menjadi kawan untuk selanjutnya jemaah. Antum minta nomor handphonenya nanti setelah kajian. Ketika ada kajian lagi, mungkin bisa saling mengingatkan. Tanya antum datang nggak? Orang itu kalau diingatkan jemaah sadar. Tapi kalau kita nggak ada yang ngingetin, apalagi kita hijrah di rumah sendirian, ayah bunda kita belum hijrah ya, kemudian keluarga kita belum, kita sendirian. Ketika kita futur, mereka suka. Oh lihat kan, memang kau berlebih-lebihan dalam beragama kata dia. Udah biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja maksudnya kadang kala sholat, kadang kala nggak sholat gitu. Alhamdulillah. Enggak, jadi tadi kita perlu kawan yang selalu mengingatkan kita. Kemudian hindari lingkungan. Yang keempat, menghindari lingkungan yang dapat merusak. Apalagi kondisi tempat kerja kita jemaah kadang-kala tidak mendukung kita untuk istiqamah. Ada seorang yang ketika Ramadan dia cerita, Ustaz, dia kerja di sebuah instansi. Dia ngomong, semua teman sekantor ana Ustaz nggak ada yang puasa, tapi ngadakan buka bersama. Iya kata dia. Jadi kan di kantor itu ada acara buka bersama, mereka ngadain Ustaz. Jadi anda jadi bingung ya seperti itu. Itu lingkungan yang dapat merusak ya. Kemudian ketika yang kelima, ketika ada satu masalah segera selesaikan. Tadi masalah kejiwaan antum was-was umpamanya ya. Kalau ada masalah-masalah ekonomi, antum segeralah terus berdoa memohon kepada Allah supaya masalah ini tidak membesar. Dan antum terus memohon agar dikuatkan keimanannya. Kemudian yang keenam, kadang-kala antum perlu datang ke orang-orang yang berilmu jemaah untuk minta nasihat. Sampaikan kondisi antum. Tadi yang ana sampaikan ikhwan yang mau bunuh diri itu benar-benar mau bunuh diri jemaah. Istrinya telepon seorang ustadz. Akhirnya ustadz itu datang ke rumahnya. Dia sedang proses ingin bunuh diri jemaah. Subhanallah jemaah. Maka tadi kita kondisi memang kadang-kala sudah kalap, nggak tahu dia jemaah solusinya apa. Maka kita perlu punya kawan-kawan yang ustadz yang bisa memberikan nasihat kepada kita. Antum kalau cari ustadz, jangan cari ustadz yang terkenal. Setahun sekali belum tentu ketemu antum sama dia. Iya, tapi ada ustadz di sebuah masjid, ada imam masjid, ada ustadz di pondok pesantren. Udah, antum datang ke mereka. Tiap pekan, tiap bulan antum datang, antum rezeki datang ke ustadz seperti itu sambil minta nasihat kepada ustadz. Terus terang perlu dekat sama orang berilmu, jangan perlu dekat. Kemudian yang ketujuh, berusaha untuk menguatkan iman kita dengan menjalankan amalan-amalan yang menguatkan iman itu. Di antaranya adalah mentadabburi Al-Quran Al-Azim. Baca Al-Quran dan tadabburi. Antum punya wirid baca Quran, walaupun cuma satu ayat, tapi tiap hari antum baca. Kemudian bertafakkur di ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Di malam hari sekali-kali antum keluar ke tempat yang lapang jemaah. Duduk di sana. Antum lihat itu langit. Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah di sana. Maka berusaha kita untuk meninggalkan handphone kita sekali-kali, meninggalkan rumah kita, berangkat ke tempat di situ kita tadabbur. Kemudian tujuan hidup harus selalu diingat ya. Yang terakhir, meminta pertolongan kepada Allah
dan meminta perlindungan dari syaitan rajim. Ketika bisikan-bisikan itu datang, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaiton. Terus jamaah, semoga dengan itu Allah benar-benar menyelamatkan kita. Sebagai penutup, ada sebuah hadis diriwayatkan Imam Tabrani. Nabi SAW mengatakan, ma min abdin mu'minin, tidak ada satupun hamba yang beriman, illa walahu dzambun, melainkan dia punya dosa. Melainkan dia punya dosa. Ini sebuah kodrat manusia, dia itu berbuat dosa. Tidak ada satupun hamba yang beriman kecuali dia berbuat dosa. Ya'taduhul faina ba'dal faina. Ada yang dia kerjakan, dia berhenti, nanti dia kerjakan lagi, ya. Au dzambun huwa muqimun alaihi, atau dia punya dosa yang terus dia kerjakan, la yufariquhu hatta yufariqal hayat. Dosa ini kerjakan sampai mati kadang-kadang. Ada punya kebiasaan, punya dosa yang dikerjakan terus. Wa innal mu'min khuliqa muftanan. Orang beriman itu diciptakan memang untuk diuji. Tawaban, tapi dia suka bertobat. Maka kalau antum berbuat dosa, segera bertobat kepada Allah SWT. Nasaan, mukmin itu suka lupa. Idza dzukira dzakara. Kalau diingatkan, dia jadi ingat. Maka kenapa hari ini kita buat kajian ini? Dan mereka mengingatkan, ana mengingatkan diri ana sendiri, supaya antum mungkin yang lupa juga ingat. Hadza wallahu a'lam bissawab.